Previously on Yon Bros. Topiknya ini tentang posisi terendah lu selama kurang lebih seperempat abad lu hidup. Gua sih sebenarnya ada beberapa titik terendah sebenarnya. Jadi nggak cuma satu sebenarnya kalau gua. Enggak, soalnya kalau berdasarkan kehidupan lu mungkin rendah terus. Setelah gua akhirnya sakit kulit, Pak. Jadi namanya keren banget ya. Tapi gua Gak sekeren minyak kita tapi lu kan udah berobat nih ke dokter kan? Bukan ke dukun kan? Ada Mbah Dukun sedang ngobat. Betul. Jadi, kayak orang gue yang terakhir itu kan, gue kan dipecat tuh. Gue udah pecat, gue udah malas sebenarnya nyari kerjaan. Iya. Kayak aduh udah skip dulu dah, gue bilang gitu kan. Nganggur dulu lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi kelamaan kalau gitu. Jadi beban keluarga gue kalau gitu diusir. Passion Joshua ini cuma satu, menaklukkan wanita-wanita di PIK. Waduh. Itu bukan passion anjir. Itu cita-cita. Kalau gue sih ngerasa diri gue besar. Iya. Gue juga sih. Jangan kan lu yang ngerasa, gue juga ngerasa gitu kok. Berarti gue pengen jadi Jujun, gue gak bisa kayak Jujun 100%. Kayak gitu loh. 99% bisa. Bisa. Tapi 100% Ya mungkin lu mulai dari ditrik-trikin kali sama temen. Ah bisa juga sih itu. Bukannya kita yang ditipu-tipu anjing. Iya juga sih. Kita sebenarnya enggak. Ntar dulu nih kita bahas titik terendah. Oke, selanjutnya siapa yang mau bercerita nih? Coba kalau lu lu kan dari tadi nanya mulu nih anjing. Coba dari lu yuk. Gue pengen tahu lebih dalam. Titik terendah dalam hidup lu. Titik terendah ya. saat lo ngedon lah. Saat lo ngedon. Nah, saat ngedon. Soalnya agak take a long time ya gitu. Oke. Enggak apa-apa, kita banyak waktu buat lu. Khusus lu mah bisa. Kalau gua ya sebenarnya nggak beda jauh juga sih. Iya. Lepet. Giran gua tadi dibilang. Lu harus punya yang spesial. Apa take a long time ya? Apa kita Enggak. udahin aja video ini? Tapi fasenya berbeda. Oke, fase berbeda. Jadi sebenarnya dari fase-fase ini, gue kalau lihat Joshua gitu pusingnya kerja, ya gue pusing. Cuma gue kayak santai aja gitu. Kan juga datang sendiri gitu. Terus kayak kok kayak Pile, itu ada pelajaran yang udah gue petik gitu loh. Gue udah maksudnya saat Pile bergabung seperti itu, gue udah mulai Lu udah melewati Udah fase ngerasain itu. itulah ya. gue ngerasain, jadi udah lihat. Ya udah bodo amat lah, dia mampu biarin aja gitu kan. Gitu. Jadi Berarti lu maksudnya lebih cuek lah. fase Iya. di fase itu lu tuh Lo bisa bukan jadi menanganinya masalah dengan baik Iya. lah. Kayak gitu. Udah gitu. Jadi kalau gue itu sebenarnya udah mulai dari awal masuk kuliah gitu kan. Oh iya. Sepertinya ada sedikit culture shock kan gitu kan. Yoi. Karena gue dulu kan kita mana pernah keluar ke Jakarta gitu kan. Gue aja baru tahu gitu kan. Gue kuliah di Jakarta gitu kan. Kita sering ke Jakarta, cuman pergaulan Jakarta kita nggak Beda, Itu rasain. pergaulannya Depok. Lewat doang. Di tengah kota lah itu kampus gue kan, tengah kota gitu kan. Macet Gua- lagi ya kalau kamu. Macet. Jadi pas masuk itu tuh sempet agak, biasa kan gue kan kalau ngobrol sama orang ya pede aja gitu kan. Santai gitu kan, pede aja udah gitu kenal sama orang. Jadi pas udah masuk ke kampus tuh kayak ngerasa, wah ini nih orang-orang ini levelnya ternyata Beda. secara ya kalau gue waktu itu Secara ekonomis ya. secara ekonomis, secara ini, kalau gue tuh jauh banget di atas gue gitu. Tapi secara pola pikir sama. Akhirnya gue untungnya menemukan teman-teman gue yang sama gitu pola pikirnya. Untungnya gitu loh, emang udah jalannya kali ya. Gitu, dan emang otomatis ya sebetulnya itu penyelamat gue juga gitu loh. Ternyata emang ada orang-orang yang bisa sefrekuensi gitu kan sama gue. Jadi pas gue masuk itu emang gue mikir kayak, udah lihat dari ini aja dah, gue udah liatin dari segi ekonomi gitu kan, finansial. Wah jadi gitu, lihat kiri kanan, anjir, handphonenya udah, buset, handphonenya iPhone semua gitu kan. Gue masih BlackBerry gitu, BlackBerry udah caur gitu kan, udah rusak gitu kan. Gila gitu kan. Terus mulai jalan gitu, mulai lihat, mulai baru tahu gitu. Oh ini loh apa namanya, orang-orang Jakarta tuh kayak gini gitu. AGJ gitu. Beda banget gitu, penampilan bagus-bagus ya. Ke kampus saya kok niat banget begitu ya. Terus ternyata makin gitu gue malah makin minder gitu kan. Jadi ngerasa down juga gitu, jadi kayak kalau ada itu jadi kayak ngehindar gitu kan bawaannya. Itu tuh tapi emang salah kan gitu. Tapi untungnya lu ada teman-teman lu yang ya benar sih. Yang Kalau lu sefrekuensi. bilang penyelamat lu sih ya jadi bilang benar. Gue secara nggak langsung gitu kan.
ada ketemu teman yang sefrekuensi gitu kan. Ya udah bagus lah kira. Di situ gue mulai kayak belajar gitu loh. Jadi selama setengah tahun tuh fase-fase awal kuliah lah gue aneh lah gitu. Gue ngerasa aneh, kenapa sih gue kayak Insecure lah ya. ya minder gitu, insecure gitu. Kayak lain gitu kan, kenapa sih gitu. Kayak gue ngerasa beda banget gitu sama orang. Apalagi kan kalau kuliah gitu kan banyak kan di fakultasnya macam-macam kan. Jadi banyak banget tipe-tipe orang gitu kan. Kok gue ngerasa beda banget gitu. Dan lu juga pada waktu itu nggak coba, mungkin lu nggak nyoba gaul sama mereka juga kali, orang-orang yang kelihatannya beda itu. Ya kan gue liatnya kan di luar fakultas gue. Nggak, Jadi kayak ya sebenarnya dari culture shock itu sih kayak Ya, mungkin karena culture shock itu lu juga jadi nggak terlalu banyak bergerak lah kasarnya gitu ya. iya. Jadi kayak kaget gitu loh gue iya, iya. awal-awal. Tapi pada akhirnya ya gue enjoy aja gitu kan. Akhirnya lu bisa melewati itu dengan Ya itu ada teman-teman Enjoy gua. aja ya? Teman-teman gue. Ini juga itu kan pasti ada waktu yang nggak lama lah. nggak sebentar kali. Nggak sebentar, cepat. salah gua, maaf. gak lama. Gak Nggak lama. lama, Gue kayak gue salah ngomong nih. Gitu pasti kan ada prosesnya itu, yang hal itu tuh. Prosesnya itu yang berat. Ya pada akhirnya kan gue belajar gitu kan sama Hikmah yang lu ambil apa ya? ya udahlah kalau orang kayak gitu cuekin aja lah, akhirnya gue gitu mikir. Santai aja ya. Ya, berarti Semua lu orang tuh cuek. punya jalannya masing-masing. Iya, jadi Punya kayak kehidupan orang masing-masing. mau aksi A B C kayak gue mikir akhirnya ya udah serah dia nih gitu kan. Lazim-lazim aja, bebas Lazim aja. aja bebas ya udah. Selama serah tidak dia. mengganggu. Selama tidak mengganggu Kehidupan lu. Iya, selama nggak itu ya udahlah gitu kan. Emang pasti gue mulai berpikir emang pasti nggak semuanya bakal sama. Iya. Ternyata tuh anak orang Jakarta tuh nggak sama, nggak ada yang beda lah gitu Ada kan. yang beda. Ternyata tuh ada kelas-kelasnya tuh tetap ada gitu loh. Ya, gue berasa di kelas ini gitu kan. Ada kelas ini, ada kelas ini gitu loh. Jadi tahu gitu loh. Jadi Strata sosialnya beda-beda gitu. tapi akhirnya kan tahu kan, pada akhirnya kan tahu kan, dari nggak tahu kan jadi tahu kan, karena udah tahu itu akhirnya ya udahlah gitu. Akhirnya ya Ya nggak usah kita jadi kayak ngiri atau misalnya minder juga, kayak ya udah emang rezeki lu gitu emang kan. ya berarti Walaupun awalnya pasti ada juga rasanya. Pasti gitu. ada. Iya nggak sih? Betul, betul. kalau Bener nggak awal iya Wajar sih, itu wajar sih. Pasti ada. Namanya manusia ya. iya, tapi akhirnya ya sadar kemampuan aja Iya. ya gitu loh. Ibaratnya gue juga nggak mungkin, gue nggak bisa maksain juga gue harus kayak Iya, dia. nggak bisa Ya, gitu. nggak usah dipaksain, bener. Lalu dari lingkup teman gue pun ada yang bisa begini gitu kan. Ya gue nggak bisa, mau gimana gitu loh. Iya. Kan nggak bisa gue gitu kan. Mungkin gue bisa yang lain gitu kan. Kalau gue ini ya gue minta tolong sama lu, kalau gue bisa ini ntar gue bantuin gitu kan. Iya. Jadi contohnya kayak masa kuliah lah gitu kan. Terus pada akhirnya pada saat udah lihat, kalau lihat sekarang gitu, lihat orang udah 3 atau 4 langkah depan gue, ya udahlah gitu. Mau gimana anjir gitu kan. Gue juga udah usaha gitu kan. Bukannya lu gak melakukan sesuatu ya? Iya, itu gue gak mau sesuatu. Cuma emang PK kan lebih dulu gitu. Sesuatunya itu tapi apa itu? Prosesnya itu ya. Sesuatunya. Atau enggak ya emang waktu rezekinya pas di mereka aja, emang ya udah pas, kita belum. Ya iya. Kita masih nunggu beberapa saat. Kita gak boleh nunggu ya? Jadi kita kan tetap melakukan sesuatu. Iya. Kita harus ngejar bola ya. Iya. Belum dapat kliknya aja ya? Daripada kalau yang ya hikmahnya sih menurut gue ya minder itu ya jangan lah gitu maksud gue. Hilangi minder lah ya? Iya, insecure itu jangan sampai kena itu karena bahaya juga ternyata ya. Kalau kata orang Batak, minder. minder. Sorry. Tapi menurut gue minder itu kayak gimana ya? Gue minder gue, Kenapa? sama badan gue. Enggak lah, jangan lah. Ya bisa juga kalau dia minder gitu. Ya, bisa juga. Gak apa-apa juga sih. Iya juga. Kalau kita kata-kata terus dia bisa minder gitu kan. Tapi Tapi dia tergantung. minder aja deh, biasa aja kalau kita katain. Enggak, soalnya kalau gue dikatain gue biasa, tapi ntar orangnya gue katain balik. Soalnya Iya. gue seneng banget katain orang. Sorry. Itu sebenarnya itu apa? Tindakan kayak anjir gue gak mau dikatain, jadi ngatain balik sebenarnya gitu. Jadi gue nge-push duluan sebelum dikatain orang. Ngelawan dulu dia. Lawan dulu. Jadi jangan minder. Jangan minder. Pelajarannya ya Tetap percaya diri lah ya. Jalani Percaya apa yang lu. kalau gue sih lebih mengajarkan ya cuek aja lah gitu. Dan juga pun nggak Jalani apa-apa. aja hidup lu. Maksudnya kalau orang udah begini ya udah biarin aja gitu. Gue juga gara-gara itu gue jadi ini loh, gue jadi nggak muluk-muluk gitu loh kadang. Iya jadi Ya gue ditanya nih, lu mau ngapain gitu misalnya? Ya udah gue cuma mau Ngewe. Stop it. Get some help. nggak itu anjir. Kan ditanya mau ngapain. Nah, saya kayak lu ke depannya kan susah nih gue ngomong nih. Terus lu kayak misalnya lu ke depannya mau ngapain gitu. Ya, atau enggak lu tujuannya mau ngapain.
tujuan lu apa gitu. Gue cuma ya udah gue pengen hidup tenang sama senang udah gitu doang dah. Tenang Itu, dan senang. Pada akhirnya tujuannya gitu kan, daripada pusing lu harus ini Gue nggak tahu itu bener atau enggak. Bener John. Tapi gue cuma kayak ya udah gue cuma mau gitu doang. Semua orang tuh pengen memiliki kehidupan yang nyaman, tenang, happy. tapi Nggak mau pusing. Nyataannya pahit. enggak, tapi menurut gue kita ini terlalu banyak disuguhkan ketakutan gitu. Wah betul sih. Jadi lu kayak contoh ya, kayak misalkan ada financial planner yang terkenal itu cuma ternyata tersandung kasus gitu kan. Kita kayak diberikan, mereka kayak selling fear gitu ke kita kan. Kamu ternikah gitu kan, punya anak nih, biaya sekolah anak sekian 10 juta. Gue baca juga shock anjing, tapi ya udah gitu kan. Maksud gue pasti ada jalannya nanti lah. Rupanya dia tersandung juga. Dia tersandung, sialan juga gitu loh. Lu Dia kena selengkat berarti dia. sebenarnya dia baik gitu. Lo harus Iya, bisa dia mendapatkan pengingat. pengingat. Cuma contohnya kenapa begitu? Ujungnya jualan gitu. Jujur jualan ya, bisa bisnis gitu kan. Karena dia juga usaha juga yo. Iya, Iya. usaha juga gitu loh. Karena dia banyak pengeluaran juga. Iya, karena dia lagi banyak pengeluaran juga. Gimana biar gue achieve nih target gue nih. Sebenarnya Bisa, ceritanya yuk, dia, bisa, sebenarnya yuk, itu ceritanya dia. Sebenarnya contohnya bagus kalau pada segmen yang tepat gitu kan. Iya. Soalnya dia segmennya luas kan. Kalau dia lihat ini, dia kan ke sosmed kan segmennya luas berarti kan. Berarti emang gak kena aja malu yo. Kalau gue lihat begitu ya udah bodo amat anjir, nggak ngapa. Dia ngasih contoh sekolah, misalkan kayak gue punya anak terus gue Yakin lu punya anak yo? ya, nggak tahu lihat aja. Jangan gitu, Pilemon ngomongnya. Yakin aja dulu. Yakin aja dulu, iyalah. Ini Joshua udah hampir. Hampir. Kembar kayaknya kembar. Itu dia. Bonyok gak lu kembar? Tapi ya ini sedikit apa namanya keluar dari jalur sedikit. Intermezzo. Intermezzo. Lu pernah gak sih mikirin kayak gitu? Kayak hal-hal kecil kayak ibaratnya kayak gue ntar kalau nikah gue punya anak gak ya? Kayak gitu. Ada ketakutan gitu atau enggak? Gue pernah mikir kayak hal yang mungkin gue mungkin hal goblok kali ya. Sebentar betul ya? dulu, kan ini topik bagus, tapi jangan bicarakan sini Le. Nanti kita bicarakan kita mungkin di bicarakan next lebih topik. lanjut. Hal-hal kecil, Ini hal-hal udah aneh. mulai tarik dulu, Betul, tarik dulu. betul. Tarik dulu. Setelah pilih ngomong gitu, gue terpikir sesuatu. Pola pikir jalannya nanti aja dulu. Ya nanti dulu, sabar dulu ya. Oh iya deh. Karena kan kita segmennya lagi oh iya, siap. Deep talk. Titik terendah. Betul. Berarti kalau dari gue, kalau gue ini simpulan lagi tadi terlalu banyak intermezzo kan. Pokoknya jangan takut, jangan minder, cuek aja, lebih ke cuek aja lah. Oke. Jangan pernah ngebanding-bandingin lo sama orang lain, bikin pusing, bikin lo minder dengan Iya. yang Yoi. lain. Walaupun di kehidupan sehari-hari mungkin ada aja gitu. Ada aja, ya. tapi Ada. lebih baik Tapi jangan. cara mengatasi lu itu gimananya tuh Ya, lu cari cari sendiri. Kalau gue saranin gitu aja, lu jangan pernah ngebandingin. Kalau bisa jauh-jauh, lu jangan lihat orang yang lu sempat minder nih, lu sempat pengen kayak dia, cuma susah sih Susah. kalau Lu ibarat jangan lu nggak ngeliat. kalau bisa nih lu nggak minder tapi lu belajar. Nah, jadi pak pemacu lu gitu. Iya ya. kayak dia tuh begini. Ya udah, gue melakukan apa kek gitu. Biar gue bisa kayak dia. Ya, atau enggak bisa lebih dari dia lah soalnya gitu. Nah, Yang penting lu harus juga tetap melakukan sesuatu. Jadi jangan gue pusing nih, ya udah pusing doang nggak ngapa-ngapain, ya udah begitu doang. yang gitu. ada ngejerutin pala ke tembok doang. Iya, benar. kalau pusing ya main game. Benar. Itu gua. Nonton di Nah, Yonming. Kalau pusing minum obat, goblok. Beda. Sorry. Gua kadang pusing makan gua lapar. Iya tidur lah, Makan tidur. seharian. Bisa. Oke lanjut. Udah gue nih, berarti lanjutnya Gilbert lah belum. Apa ya? Kalau lu apa berarti terendah lu? Yang terendah gue Kalau main game. bisa tuh. Oke. Kayaknya titik terendah gue sekarang deh. Apa? Kayaknya ya. Oh, lu lagi mengalami. Iya, gue lagi ngalamin nih kayak yang namanya kehidupan tuh bukan kayak teman gue satu lagi sih, bukan kayak Daniel, cuman kayak apa ya? Kayak anjing lah. Sorry. Gue udah mulai serius loh ya. Gue tuh ngerasa kayak sekarang tuh gue tuh udah, yaitu quarter life crisis lah. Banyak banget orang-orang yang gue lihat akhirnya membuat gue minder. Nah, tadi gue bilang minder. Minder ya. Minder. Kalau kata orang Batak. Minder. Ingat berarti ya. Iya. Terutama kayaknya gue itu sih kan gue udah cerita ya waktu itu ya masalah gue nggak belum kerja segala macem. Ya gue tentunya udah kalah berapa step dari teman-teman gue gitu.
Yang which is setelah gua belajar S2 ini kayaknya banyak hal-hal sebenarnya lu tahu kok secara apa namanya? Secara umum gitu, teman apa ya? Jadi gua ngerasa S2 ini kayak belum cocok deh gua lakuin sekarang seharusnya. Bukan belum cocok kali, mungkin belum waktunya. belum waktunya. Iya, bukan nggak cocok, mungkin belum waktunya gua belajar ini. Jadi pada pengimplementasiannya gue jadi akhirnya buyar juga hilang aja gitu. Yes. Itu aja sih kayaknya dari gue. Bingung gue mau ngomongin apa. Tapi ada nggak hal-hal yang kan lu apa namanya tadi bingung kan masalah lu belum kerja dan sebagainya gitu kan. Yoi. Pokoknya tentang hidup lu lah. Kira-kira ada nggak lagi lu pelajarin gitu kayak gue Yang lagi lu tekunin. Ya, tapi gue kayaknya udah menemukan passion gue, Pak. Apa tuh? ini. Iya. Oke. Kayaknya di dunia digital kayaknya. Tapi maksudnya gue ngelihat ya apa dari kayak lu belajar kayak apa tadi masalah sound apa tuh lu lebih niat gitu ketimbang kita. Ya enggak sebenarnya karena gue mau punya waktu luang. Tapi kayaknya gini, entah kenapa pada saat gue mengerjakan ini, gue menemukan sesuatu yang fun buat gue gitu. Gue terbebani lu ya? Enggak terbebani, kayak terbebani juga sih. Oh berarti lu edit podcast semuanya lu aja kan? Enggak, maksudnya kalau itu tuh brengsek namanya lo. Ingat ya teman-teman, tidak terbebani. Gue terbebani gue bilang, gue terbebani. iya. Tapi niat belajarnya tuh ada gitu. Dibandingin gue pada saat gue belajar teknik atau gue belajar manajemen sekarang, bisnis sekarang. Ibaratnya gitu kayak didorong aja lu ya. Ini tuh gue menemukan passion gue kayak ada di satu titik gue tuh mau cari, tiba-tiba gue mau bangun dari tempat tidur gue mau coba keinginan lu tersendiri lah ya. Bener banget, kayak itu dimulai tuh dari awalnya tuh gue tuh coba-coba After Effect, lu coba-coba bikin efek, coba-coba ngikutin tutorial, terus akhirnya lu pada kan ayo kita bikin bikin podcast. Akhirnya jalan, kayak gue menemukan passion gue nih, kayaknya bisa nih dilakuin nih, asal ada temen yang bisa bareng-bareng konsepnya dapet, marketingnya oke, bisa nih, gue yakin bisa gitu. Nah gue ngerasa kayaknya hidup gue bakal di dunia digital sih, makanya gue walaupun mungkin ini nggak jadi sumber keuangan, susah banget jadi sumber keuangan, cuman nanti suatu saat pada saat gue udah lulus, gue mau kerja mungkin di dunia digital gitu, entah itu bisa aja di perusahaan-perusahaan teknologi, startup atau segala macam. Gue kayaknya bakal ke situ, masuk karena itu menurut gue menarik banget ke situ. Gue kayaknya gue punya jiwa lebih ke situ sih untuk ngulik-ngulik. Tapi gitu. emang kalau kerja yang enak tuh kerja yang menurut ini yang sesuai passion kayak Gilbert ini. Jadi lu tuh nggak ngebeban besok gue masuk kerja berangkat pagi. Itu enak. Kalau kayak gitu kan bikin anak jadi kayak lu bakalan jenuh gitu lu ngelakuin hal itu lu. Melakukan hal yang lu nggak mau gak tuh inginin, yang nggak lu pengen tapi itu harus dilakuin gitu. Iya. Dan menurut gua kalau kayak gitu lu gak akan berkembang-kembang. Iya. Tapi bener sih ya sih. Makanya itu ada banyak pepatah ngomong kayak lu kerja yang sesuai dengan passion atau hobi lu. Jadi itu bisa ini gitu. Tapi lu cara ngembanginnya juga lebih gampang ya. Tapi kalaupun lu nggak sesuai passion lu nggak apa-apa. Tapi bukan maksudnya kayak money yang lu dapat dari situ lu bisa salurin ke hobi, itu nggak apa-apa juga. Oh ya. Jangan sampai nanti orang malah keluar kerja udah yang penting passion gua rupanya malah ini nggak begitu juga maksudnya. Itu aja sih kalau gue ngerasa kayaknya semoga ini berhasil, maksudnya bukan berhasil, maksudnya achievement dalam diri gue, semoga gue bisa dapat lah ke dunia digital gitu. Passion gue. Passion of the Christ. Iya, jadi dulu tuh sempat bukan depresi kayak udah mulai ngapain ya temen udah mulai sibuk masing-masing kan. Terus akhirnya ada ini kayak gue lebih kayak ada kerjaan ya, kayak akhirnya ada satu nih yang bisa gue selain main game ya, ada satu nih yang bisa gue skill yang bisa gue dapat gitu. Tapi menurut lu ya, menurut gue juga sih, kehidupan ini tuh kayak bukan kita naikin anak tangga tau sebenarnya. Kayak naikin apa tuh? Jadi nih, gimana ya? Kayak kita nih, kayak gue sama Tio. Yoi. Ibaratnya kan gue dari lulus kerja gitu kan. Sedangkan kan belum kerja. Nah belum tentu di kedepannya nanti lu tuh ngikutin fase gue dulu. Oke. Ibaratnya bisa lu langsung nyampe di titik ke lebih tinggi daripada kita. Yes. Jadi tergantung kocokan dari dunia lah. Itu dia. Maksud gue bukan mungkin kalau itu gue ya semua orang pasti tahu, maksudnya kayak
semua orang tuh punya jalannya masing-masing untuk itu. Jalan menuju Roma kan banyak. Gitu Kalau kan. lu udah ketemu relnya, lu bakalan cepet. Iya. Nah, semoga aja nih gue ketemu Nah. gernya nih. Ger. Ger. Semoga. Iya. Kita mengusahakan sesuatu makanya sekarang. Iya. Semua lah kita butuh Yang sedikit peluang Pas kita manfaatkan. dan dikerjain harus pelan-pelan, sabar. Dan kalau gitu. kalau menurut gue ya, kalau misalkan target nih gue ini ya, target orang itu adalah uang, itu sebenarnya ada benernya ada salahnya. Cuma kalau menurut gue banyak salahnya gitu. Kalau menurut gue target lu itu seharusnya tuh pencapaian yang bukan disesuaikan dengan uang gitu. Kayak target lu adalah mencapai tingkat ini, tapi jangan uang gitu. Jangan gue ntar suatu punya duit 5 miliar atau gue punya mobil apa gitu. Itu targetnya bukan itu, tapi targetnya diri gue nih bisa berkembang, bisa buat berbagi buat orang lain. Buat ini seharusnya gitu. Nah, kalau misalkan target kita gitu, otomatis gue ngerasa bakal lebih cepat kita grow untuk sebagai pribadi masing-masing. Gua Oke, ngerasa. kita tahan di situ. Gue melakukan ide baru ntar kita Oke. konten. Ini konten baru lagi nih. Iya. Udah 2 dari tadi mana? Seri banget. Itu aja sih. Kemarin 3 sebenarnya. Iya, jadi 3 ya. Lumayan. Hikmah yang gue ambil adalah dari depresi, dari titik terendah gue adalah temukan passion secepat mungkin yang lu bisa. Dengan cara apa? Melakukan segala sesuatu. Ada teman ngajak ini coba, ada Iya. teman ini coba. Setiap ada chance tuh harus diambil. gitu. Every Jangan- chance that you get, you must try it. No. Oh, itu dia. Jadi apapun. Itu bahasa Bataknya tadi. Nah, Kalau bahasa Rusia. jadi nanti kalaupun gagal, oke berarti bukan passion lu. Ini. Lu bakalan tahu. Oh, ini Akhirnya works nanti lu atau cepet enggak, dapet ini works atau enggak Iya. gitu. Kita Jangan tahu. menutup diri lu lah. Yes. Ibaratnya jangan bilang gue kayak nggak bisa dah. Tapi belum lu coba. Ya, Tapi lu coba dulu. Kalau emang nggak bisa ya udah. itu aja sih dari gue. Lu coba. Oke, berarti ya Kurang lebih gitu lah ya. Kurang lebih kita. begitulah cerita-cerita kita kan. cerita kita berempat, kehidupan kita, titik terendah, titik terendah Deep kita talk. masing-masing. Deep talk atau Deep cerita talk. dalam. Cerita dalam. cerita dalam. Tapi nanti kita bakal, kalau kita bahas yang tadi tuh bakal lebih dalam lagi ya. Iya. Tunggu aja episodenya kali. Bisa. Iya nggak Oh sih? iya, perlu. Oke. Kita harus cepat menutup ya, Pak. Sebelum gue lupa untuk mencatat. Oke. Oke, sekian dulu kali Terima kasih podcast teman-teman. Spasiba. Sampai berjumpa di episode episode selanjutnya. selanjutnya. Episode selanjutnya. Bye bye. Jika Anda menyukai dengan video kami, tolong di-subscribe. Tapi jika tidak, tolong didoakan saja ya. Mohon dibantu teman. Ayo Pak mancing. Come on, let's go!